Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Winda Nur Isfarinda. Selamat datang di podcast kami tentang feminisme dan disorientasi seksual dalam perspektif Islam. Kita hari ini akan mendiskusikan topik yang kompleks ini dengan 5 mahasiswa. Feminisme. Bagaimana pandangan Anda tentang feminisme dalam Islam? Menurut saya, feminisme itu pandangan Islam yang mengacu pada upaya perjuangan kesetaraan antara laki-laki dan juga merupakan dengan mengacu pada nilai-nilai Islam seperti keadilan dan kemanusiaan. Hal ini berbeda dengan feminisme umum yang lebih fokus pada pemberdayaan perempuan secara lebih luas tanpa mempertimbangkan nilai-nilai agama. Saya setuju dengan jawaban sebelumnya. Namun dalam praktiknya masih ada ketimpangan dan diskriminasi terhadap perempuan dalam masyarakat Muslim. Seperti dalam pandangan kalangan Yunani, jika wanita tidak punya tempat yang bebas untuk bernafas, wanita seringkali dilecehkan dan diejek. Mereka mengklaim jika kaum wanita sebagai najis dan kotoran dari hasil perbuatan setan. Oleh karena itu, penting untuk terus memperjuangkan hak-hak perempuan. Kemudian saya juga berpikir bahwa gerakan feminisme dalam Islam dapat menjadi alternatif bagi perempuan muslim yang ingin terlibat dalam gerakan kesetaraan gender. Hal ini termuat dalam Quran Surah Yasin ayat 36 yang memiliki makna Islam adalah agama pertama yang menempatkan perempuan sebagai makhluk yang tidak berbeda dengan laki-laki dalam hakikatnya, hakikatnya. Terus meskipun begitu, dalam beberapa hal prinsipil terdapat perbedaan antara perempuan dengan laki-laki. Perbedaan ini bukan untuk merendahkan, namun untuk saling melengkapi sebab Allah SWT menciptakan mereka saling berpasangan. Namun ada juga perdebatan tentang bagaimana konsep feminisme dalam pandangan Islam seharusnya dilakukan dalam prakteknya. Beberapa memandang bahwa kesetaraan gender harus dicapai melalui interpretasi ulang terhadap ajaran Islam. Sementara yang lain berpendapat bahwa kesetaraan gender sudah tertuang dalam ajaran Islam dan hanya perlu diterapkan secara konsisten. Bagaimana pandangan Anda tentang isu feminisme di media sosial? Saya berpandangan bahwa media sosial sangat penting dalam gerakan feminisme saat ini. Melalui media sosial, pesan-pesan feminisme dapat tersebar luas dan mudah diakses oleh masyarakat. Saya merasa bahwa media sosial bisa menjadi ajang untuk saling berbagi pengalaman dan memperkuat solidaritas antara perempuan dalam perjuangan kesetaraan gender. Baik, namun saya berpendapat bahwa saya juga melihat bahwa di media sosial terkadang terjadi pemaksaan opini dan diskusi yang kurang sehat. Hal ini bisa membuat gerakan feminisme terkesan agresif dan membuat orang-orang merasa tidak nyaman. Oleh karena itu, saya berpikir bahwa penting bagi para aktivis feminisme di media sosial untuk mengedukasi orang-orang dengan cara yang baik dan sopan, agar pesan kesetaraan gender dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh masyarakat. Bagaimana seorang muslimah bisa menjadi feminisme dalam konteks Islam? Baik, saya akan menjawab. Seorang muslimah dapat menjadi feminis dalam konteks Islam dengan memahami hak-hak yang diberikan Islam kepada wanita, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk bekerja, dan hak untuk memiliki harta sendiri.
Kemudian dia juga bisa memperjuangkan kesetaraan gender dalam masyarakat. Misalnya, dengan mempromosikan kesetaraan tentang pentingnya kesetaraan gender dan mengambil tindakan konkret untuk menghapus diskriminasi gender. Saya setuju dengan jawaban Mas Agil. Selain itu, seorang muslimah juga bisa menjadi feminis dalam konteks Islam dengan mempelajari dan memahami Al-Quran dan hadis yang memberikan panduan tentang hak-hak dan kewajiban wanita. Dia juga bisa bergabung dengan organisasi atau gerakan feminis Islam yang memperjuangkan kesetaraan gender dan mengubah pandangan yang tidak adil terhadap wanita dalam masyarakat. Seorang muslimah yang ingin menjadi feminis dalam konteks Islam harus memahami bahwa feminisme dalam Islam bukanlah mengikuti pandangan feminisme Barat yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Sebaliknya, dia harus mengembangkan gagasan feminis yang berlandaskan nilai-nilai Islam, seperti kesetaraan, keadilan, dan kemanusiaan. Dia juga bisa memperjuangkan hak-hak wanita dalam Islam dengan cara yang konsisten dengan nilai-nilai agama Islam. Menjadi feminisme dalam konteks Islam bukan berarti mengabaikan peran dan tanggung jawab wanita dalam Islam, seperti tugas-tugas sebagai ibu dan istri. Sebaliknya, seorang muslimah dapat menjadi feminisme dalam konteks Islam dengan memahami bahwa kesetaraan gender adalah tentang memberikan hak yang sama kepada wanita dan laki-laki tanpa merendahkan peran dan tanggung jawab yang telah ditentukan Islam untuk wanita. Oleh karena itu, seorang muslimah bisa memperjuangkan hak-hak wanita tanpa mengabaikan nilai-nilai Islam. Apa yang menjadi tantangan dalam menerapkan feminisme dalam masyarakat Muslim? Salah satu hal yang harus dilakukan oleh umat muslim adalah mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dalam Islam. Hal ini dapat dilakukan dengan mengajarkan nilai-nilai Islam yang memperjuangkan kesetaraan gender seperti adil dalam membagi harta warisan, hak untuk bekerja, dan hak untuk berpendidikan. Selain itu juga adanya tekanan sosial dari lingkungan sekitar yang meremehkan peran dan kontribusi wanita juga menjadi tantangan dalam menerapkan feminisme dalam masyarakat muslim. Hal ini bisa menyebabkan perempuan enggan untuk memperjuangkan hak-haknya karena takut dianggap kontroversial atau dihakimi oleh masyarakat. Tantangan lainnya adalah ketidaksepakatan di antara kaum perempuan muslim sendiri tentang bagaimana memperjuangkan kesetaraan gender dalam konteks Islam. Beberapa kaum perempuan berpendapat bahwa feminisme dalam Islam harus berlandaskan nilai-nilai Islam. Sementara yang lain memandang bahwa feminisme Barat lebih relevan dan efektif dalam memperjuangkan hak-hak perempuan. Selain itu, menerapkan feminisme dalam masyarakat muslim juga memerlukan dukungan dan partisipasi dari pihak laki-laki. Karena mereka juga memiliki peran penting dalam memperjuangkan kesetaraan gender. Namun adanya pandangan bahwa feminisme merugikan laki-laki atau menyerang nilai-nilai tradisional seringkali membuat para pria enggan untuk terlibat dalam perjuangan ini. Apa yang harus dilakukan oleh umat muslim untuk memperjuangkan kesetaraan gender dalam masyarakat? Salah satu hal yang harus dilakukan oleh umat muslim adalah mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dalam Islam. Hal ini dapat dilakukan dengan mengajarkan nilai-nilai Islam
yang memperjuangkan kesetaraan gender seperti adanya adil dalam membagi harta warisan, hak untuk bekerja, dan hak untuk berpendidikan. Selain itu, umat Muslim juga harus memperjuangkan hak-hak wanita dalam masyarakat dengan cara yang konsisten dengan nilai-nilai Islam. Hal ini dapat dilakukan dengan mendukung gerakan atau organisasi feminis Islam yang memperjuangkan kesetaraan gender dalam masyarakat. Umat Muslim juga harus mengevaluasi dan memperbaiki tradisi dan budaya yang merugikan wanita. Hal ini dapat dilakukan dengan mengubah cara pandang dan tindakan dalam masyarakat, seperti menolak perkawinan anak di bawah umur, menghentikan praktik diskriminasi gender, dan memberikan dukungan kepada perempuan untuk mencapai kesetaraan dalam segala aspek kehidupan. Terakhir, umat Muslim juga harus membuka ruang diskusi dan dialog tentang kesetaraan gender dalam masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan forum-forum diskusi atau seminar yang membahas isu-isu gender dalam Islam. Dengan cara ini, umat Muslim dapat menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung bagi kaum perempuan untuk memperjuangkan haknya. Disorientasi seksual. Bagaimana pandangan Anda tentang disorientasi seksual dalam Islam? Menurut saya, Islam sangat menentang perilaku disorientasi seksual karena bertentangan dengan nilai-nilai agama. Disorientasi seksual ada yang disebut satu homoseksual, dari dalam agama Islam disebut dengan istilah al-luwat, yang berarti orang yang melakukan perbuatan seperti kaum Nabi Lut. Pelakunya disebut al-diyu, yang berarti laki-laki melakukan hubungan dengan laki-laki. Yang kedua, lesbian. Dalam agama disebut dengan al-jihad, yang berarti perempuan melakukan hubungan dengan perempuan. Saya setuju, disorientasi seksual adalah perilaku yang tidak diperbolehkan dalam Islam dan termasuk dalam dosa besar, karena termasuk perbuatan keji dan merusak kepribadian moral dan agama. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 80 dan 81 yang berbunyi, dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah tatkala dia berkata kepada mereka, mengapa kalian mengerjakan perbuatan fahsyah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelum kalian. Sesungguhnya kalian mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsu kalian kepada mereka, bukan kepada wanita. Bahkan kalian ini adalah kaum yang melampaui batas. Saya percaya bahwa disorientasi seksual terjadi akibat kurangnya pendidikan seksual baik. Oleh karena itu, penting untuk memperbaiki pendidikan seksual dan meningkatkan kesadaran tentang hak gender setiap manusia, mulai dari kecil kalau bisa. Saya juga setuju dengan RLD. Orientasi seksual terjadi bukan karena orientasi seksual yang salah, tetapi karena ketidakadilan gender dan kurangnya pendidikan seksual. Bagaimana pandangan Islam tentang homoseksualitas dan transgenderisme? Menurut pandangan Islam, homoseksualitas dan transgenderisme dianggap sebagai perbuatan dosa karena melanggar ajaran Allah yang telah diterapkan dalam Al-Quran. Namun menurut saya sebagai umat Islam kita harus tetap menghormati dan menghargai hak asasi manusia, termasuk hak-hak orang dengan orientasi seksual yang berbeda. Sepakat.
kita harus menghindari segala bentuk diskriminasi atau bullying terhadap orang-orang dengan orientasi seksual yang berbeda. Kita harus memberikan dukungan dan perlindungan bagi mereka, sekaligus berusaha membimbing mereka agar memperbaiki perilaku mereka sesuai dengan ajaran Islam. Saya setuju dengan pendapat teman-teman, namun kita juga harus tetap memberikan pengajaran yang benar tentang ajaran Islam dan menghindari pemahaman yang keliru atau salah kaprah tentang homoseksualitas dan transgenderisme. Kita harus memperkuat pemahaman tentang nilai-nilai Islam yang berlandaskan pada kasih sayang, keadilan, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Bagaimana cara Islam memperlakukan orang-orang dengan disorientasi seksual? Menurut Islam, semua orang harus diperlakukan dengan penuh rasa hormat dan adil tanpa terkecuali, termasuk orang-orang dengan disorientasi seksual. Benar, kita harus menghindari segala bentuk diskriminasi dan penolakan terhadap orang-orang dengan disorientasi seksual. Sebaliknya, kita harus memperlakukan mereka dengan penuh kasih sayang dan membantu mereka untuk berbagi perilaku mereka sesuai dengan ajaran Islam. Sepakat, sebagai umat Islam, kita harus mampu membedakan antara tindakan dosa yang dilakukan oleh seseorang dengan oriental seksual yang berbeda, dengan kepribadian atau jati diri mereka sebagai manusia yang pantas mendapat penghormatan dan perlindungan. Namun kita juga harus tetap mengingatkan bahwa sebagai Muslim kita tidak boleh membenarkan atau mendukung tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama. Oleh karena itu, kita harus memberikan bimbingan yang benar dan bijak kepada orang-orang dengan disorientasi seksual agar mereka memperbaiki perilaku mereka dan mendekatkan diri kepada Allah. Allahu Akbar. Apakah seorang Muslim yang mengalami disorientasi seksual dapat berpartisipasi dalam organisasi keagamaan? Sebagai manusia yang diakui oleh Allah SWT, maka semua orang termasuk yang mengalami disorientasi seksual berhak untuk berpartisipasi dalam mengikuti organisasi keagamaan. Namun harus tetap memperhatikan hukum-hukum Islam yang ada dan menjalankannya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa partisipasi tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Tentu saja, semua orang berhak untuk berpartisipasi dalam organisasi keagamaan, termasuk yang mengalami disorientasi seksual. Namun, sebelum terlibat dalam organisasi keagamaan, individu tersebut harus memastikan bahwa dia memahami dan menerima hukum-hukum Islam dan nilai-nilai agama yang ada, dan berkomitmen untuk mengikuti dan menjalankannya. Seorang Muslim yang mengalami disorientasi seksual seharusnya tetap dapat ikut serta dalam organisasi keagamaan. Namun individu tersebut harus memastikan bahwa dia memahami dan mematuhi ajaran Islam dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Lebih lanjut, organisasi keagamaan itu sendiri harus terbuka dan menerima semua orang tanpa memandang orientasi seksual, ras, atau agama. Semua orang berhak untuk berpartisipasi dalam organisasi keagamaan, termasuk yang mengalami disorientasi seksual. Namun, sebelum terlibat dalam organisasi keagamaan, individu tersebut harus memastikan bahwa
yang mengerti dan memenuhi hukum-hukum Islam dan nilai-nilai agama yang ada, dan berkomitmen untuk mengikuti dan menjalankannya. Organisasi keagamaan itu sendiri harus menerima dan menghormati semua orang tanpa diskriminasi atau prasangka. Apa solusi yang bisa diambil oleh masyarakat Islam dalam mendukung individu yang mengalami disorientasi seksual? Menurut saya, sebagai masyarakat Islam, kita harus memahami bahwa setiap individu memiliki hak yang sama dalam hidup. Kita harus menghargai keberagaman dan memastikan bahwa setiap orang diakui dan dihormati tanpa terkecuali, dan memberikan dukungan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Selain itu, kita perlu mengedukasi diri sendiri tentang disorientasi seksual dalam Islam dan memastikan bahwa kita memahami nilai-nilai agama yang mendukung inklusivitas dan keberagaman. Saya pikir penting untuk membangun lingkungan yang aman dan mendukung bagi individu yang mengalami disorientasi seksual dengan cara menyediakan ruang yang aman dan mendukung, serta memberikan dukungan dan saran yang diperlukan. Terakhir, kita perlu mengingat bahwa Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kita harus selalu membantu yang mengalami disorientasi seksual untuk memperbaiki diri dan memperbaiki hubungan mereka. Contoh kasus. Pada pembahasan terakhir ini, kita akan membahas dan menanggapi contoh kasus dari feminisme dan disorientasi seksual. Kasus feminisme yang terjadi di Indonesia yaitu contohnya Gerakan Nyala untuk Negeri. Gerakan Nyala untuk Negeri merupakan gerakan feminisme yang diluncurkan pada tahun 2020 dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran mengenai kesetaraan gender di Indonesia. Gerakan ini mengajak para perempuan untuk menjadi agen perubahan di masyarakat dan memperjuangkan hak-hak perempuan. Kemudian, bagaimana pendapat Anda tentang adanya gerakan Nyala untuk Negeri ini di Indonesia? Saya sangat mendukung gerakan Nyala untuk Negeri. Gerakan ini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesetaraan gender dan hak-hak perempuan di Indonesia. Saya percaya bahwa dengan berpartisipasi dalam gerakan ini, kita dapat menjadi agen perubahan yang mendorong perubahan positif di masyarakat. Kemudian menurut saya, gerakan Nyala untuk Negeri merupakan gerakan yang penting dan relevan di Indonesia saat ini. Gerakan ini memperjuangkan hak-hak perempuan dan meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya kesetaraan gender. Saya berharap gerakan ini dapat memotivasi lebih banyak orang untuk berbicara dan bertindak untuk mendukung perjuangan hak-hak perempuan. Saya dapat mengapresiasi gerakan Nyala untuk Negeri karena gerakan ini dapat membangkitkan kesadaran dan memberikan inspirasi bagi perempuan di Indonesia. Gerakan ini dapat memotivasi para perempuan untuk lebih berani dan lebih percaya diri dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Saya berharap gerakan ini dapat terus berkembang dan memperjuangkan kesetaraan gender yang lebih baik di masa depan. Menurut saya, gerakan Nyala untuk Negeri adalah gerakan yang sangat penting dan relevan di Indonesia saat ini. Gerakan ini memperjuangkan hak-hak perempuan dan meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya kesetaraan gender. Namun, saya berharap gerakan ini tidak hanya sekedar menjadi trending topik atau gerakan sementara,
tapi dapat terus berkelanjutan dan memperjuangkan hak-hak perempuan secara konstan di Indonesia. Lalu, menurut Anda, apakah gerakan tersebut efektif untuk menyetarakan gender di Indonesia? Baik, silahkan Mas Areldi yang pertama untuk menyampaikan pendapatnya, kemudian bisa dilanjut dengan yang lainnya. Saya rasa gerakan Nyala untuk Negeri sangat efektif untuk menyetarakan gender di Indonesia, Mbak. Gerakan ini telah berhasil membangkitkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dan memberikan platform bagi perempuan untuk berbicara tentang hak-hak mereka. Meskipun gerakan Nyala untuk Negeri telah berhasil mendapatkan perhatian dari masyarakat, saya rasa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai kesetaraan gender di Indonesia. Gerakan ini harus lebih fokus pada solusi dan aksi nyata, seperti menyediakan pelatihan dan dukungan bagi perempuan yang ingin terlihat dalam politik atau bisnis. Saya setuju bahwa gerakan Nyala untuk Negeri adalah langkah positif untuk meningkatkan kesadaran tentang kesetaraan gender di Indonesia. Namun, gerakan ini tidak akan berhasil jika tidak ada dukungan dari pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya. Oleh karena itu, kita perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesetaraan gender. Saya rasa gerakan Nyala untuk Negeri memiliki potensi untuk menjadi efektif jika ada strategi yang tepat untuk mencapai tujuan kesetaraan gender. Namun, gerakan ini juga perlu memperhatikan isu yang lebih spesifik seperti diskriminasi terhadap perempuan, berkebutuhan khusus, atau LGBT. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Mari kita beralih ke contoh kasus disorientasi seksual. Contoh kasus disorientasi seksual yang ada di Indonesia yaitu kasus 3 prajurit TNI yang ada di penjara dan dipecat akibat LGBT. 3 prajurit ini telah terbukti secara sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan lewat praktik LGBT, sehingga Pengadilan Militer Jakarta menjatuhkan vonis pidana penjara dan pemecatan. Bagaimana pendapat Anda tentang adanya kasus LGBT yang menjerat anggota TNI di Indonesia? Menurut saya, penghukuman terhadap prajurit TNI tersebut seharusnya sudah dilakukan dengan adil dan proporsional berdasarkan kesalahan yang dilakukannya, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan orientasi seksual tersebut. Sebagai masyarakat, kita harus mampu memahami dan mentaati keberagaman seksual dalam masyarakat. Namun, kita harus seperti memahami keagamaan yang kita anut bahwa homoseksual atau orientasi seksual yang miring atau bisa disebut LGBT bahwa itu tidak bagus. Tapi mendiskriminasi seorang karena orientasi seksualnya merupakan tindakan yang tidak manusiawi dan melanggar hak asasi manusia. Sebagai negara yang menjunjung tinggi kebebasan dan demokrasi, Indonesia harus menghormati hak setiap warga negara untuk berorientasi seksual sesuai dengan identitasnya. Oleh karena itu, kita sebagai negara yang ingin maju dan beradab, Indonesia harus mampu menangani kasus-kasus seperti ini dengan bijak dan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Kita harus memastikan bahwa semua warga negara, termasuk prajurit TNI, dapat hidup dengan aman, bebas dari diskriminasi berdasarkan orientasi seksualnya. Saya akan menanggapi juga.
Kasus prajurit TNI yang dipenjarakan karena terkait dengan LGBT memang menjadi perhatian banyak pihak. Sebagai seorang prajurit TNI, tentunya ia harus tetap menjaga disiplin dan etika sebagai anggota militer. Namun hal tersebut tidak berarti bahwa seseorang harus dipenjara karena orientasi seksualnya. Terima kasih atas pendapat Anda semua dan terima kasih juga sudah mengikuti serta menyimak podcast kita hari ini. Semoga topik yang telah kita bahas hari ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua dalam menjalani kehidupan sebagai umat Muslim yang taat dan berakhlak mulia. Jangan lupa untuk selalu berusaha meningkatkan pemahaman dan kecintaan kita terhadap agama Islam. Sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allah. Audio Jungle.